dan menggerakkan banyak orang. Aku bisa Yura ketika lagu ini menjadi soundtrack belakang status lah begitu. Apa menurut kalian lagu ini? Apa spiritnya? Apa? Boleh? Sampai nggak ini? Boleh? Gak apa-apa, tidak akan dihukum ya. Aha, iya. Maksudnya awalnya kita nggak percaya diri mungkin ya. Nggak percaya diri, saya bisa nggak nih? Saya bisa tidak melakukan ini? Awalnya kita merasa bahwa kita ragu tentang sesuatu. Tapi ketika meyakinkan tentang hal itu, ternyata kita bisa. Ini kan lagunya tuh, aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu agar cinta datang dan terbiasa. Ada keyakinan seseorang yang tidak mungkin mencintai, berilah aku waktu sedikit. Nanti dia akan cinta dengan aku. Kenapa dia bisa yakin kira-kira? Kenapa dia bisa yakin? Misalnya kalian naksir ya seseorang. Kasihlah saya dikit waktu. Dia pasti nanti juga klep-klep lah dekat saya nanti ya. Akan naksir dengan saya. Kira-kira apa yang membuat kita yakin tentang hal itu? Karena ada rasa percaya. Ada rasa percaya diri ya. Ada rasa percaya diri dan kita tahu mengenal orang itu mungkin ya. Oh, saya kenal dia. Dia ini sedikit saya rayu, pasti sudah bertekuk lutut. Atau saya kirimin dia bunga, atau saya WhatsApp dia setiap hari. Itu dia. Kita tahu pribadi orang itu seperti apa, sehingga kita bisa memenangkannya. Nah, kalian yang anak-anak STT juga ya. Kalian bisa masuk STT itu karena yakin. Nah, saya yakin ini bisa masuk STT. Harus belajarnya yang ini. Kemampuannya yang ini. Mahasiswa yang lain juga seperti itu ya. Oh, saya kemampuannya di sini. Saya tahu gimana bisa masuk ke perguruan tinggi ini. Ke sekolah ini begitu ya. Karena kita tahu kemampuan kita dan kita tahu apa yang akan kita ikuti atau akan kita masuki begitu ya kalau di universitas atau perguruan tinggi atau di sekolah. So demikian juga dengan tema kita hari ini ya. Ku tahu siapa yang percaya. Artinya ada keyakinan ya kan? Betul benar. Iya kan? Ada keyakinan, ku tahu siapa yang percaya. Tapi kita harus sepakat dulu yang kita percaya ini siapa dulu. Siapa yang kita percaya di sini? Jangan-jangan kita tidak sepakat ini. Yang kita percaya di sini. Ku tahu yang percaya. Siapa yang kita percaya? Ini mau mengarah pada siapa? Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama. Yakin yang kita percaya Tuhan Yesus? Slide berikut mungkin ya. Ku tahu siapa yang percaya. Kita sepakat bahwa itu adalah Tuhan Yesus ya. Boleh slide berikutnya? Nah, aku yakin ada sesuatu keyakinan. Nah, ini keyakinan adalah sesuatu yang kita tahu. Tahu apa tahu? Tahu apa tahu? Kita harus tahu, pahami dan kita mengerti. Yang itunya yang bahasa ejaan yang disempurnakannya tahu ya. Bacanya tahu. Kalau kita nggak tahu, maka kita nggak tempe. Kita harus tahu siapa yang kita percaya. Kita harus paham, kita harus mengerti. Dan kita sepakat yang kita percayai adalah Yesus. Slide berikutnya. Yesus yang ini mungkin ya.
slide berikutnya kita harus harus sepakat bahwa Yesus yang ini yang kita percayai. Siapa yang kita percayai? Berikutnya ya, Yesus. Ketika kita mengenal Yesus, maka kita tidak bisa melihat Yesus hanya dirinya sendiri. Ya kan? Tidak bisa dia sendiri begitu ya. Kita tidak sungguh-sungguh yakin, ku yakin siapa yang percaya. Kalau hanya kenal sosok ini ya. Kalau hanya tahu sosok ini, kita belum betul-betul mengenal Yesus. Karena kita juga harus mengenal dua pribadi yang lain yang bersama-sama dengan Yesus. Yang kita kenal dengan istilah apa? Tritunggal atau Trinitas ya. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Yesus, dan Roh Kudus. Dan ini yang disebut dengan doktrin. Orang muda biasanya malas bicara tentang doktrin ya. Malas mikir, nggak hanya orang muda mungkin ya. Orang tua juga. Kalau saya pelayanan dengan ibu-ibu, kalau bapak-bapak itu lebih lumayan mereka mungkin ini perbedaan antara laki-laki dan perempuan kata orang ya. Kalau saya pelayanan seks pelayanan bapak, mereka memang mau lebih diskusi ya, diskusinya juga lebih terbuka begitu. Tapi kalau ibu-ibu ini kritik ya. Kritik kalau ibu-ibu itu malas sekali rasanya mereka itu berdiskusi ya. Tapi kalau dibawa rame-rame keluar kota, pasti paling banyak sesi pelayanan perempuan. Nantilah kalian lihat ya kalau kalian sudah jadi bapak dan ibu. Artinya ketika kita mau berbicara tentang Tritunggal, Trinitas, kita juga harus berbicara tentang doktrin ya, karena ini doktrin. Doktrin itu apa? Pengajaran. Sebenarnya Tritunggal atau Trinitas ini dia adalah pengajaran yang dibuat oleh bapak-bapak gereja pada awal-awal gereja hadir di tengah dunia ini untuk melawan paham-paham ya, melawan pendapat dan pandangan pada saat itu. Misalnya kalau dalam Tritunggal ini paling tidak ya, nanti kalian bisa belajar lebih banyak lagi. Saya hanya mencatat dua ya. Ada dua pandangan yang berkembang pada saat itu. Boleh slide berikutnya. Yang pertama, pemahaman tentang modalisme ini ya, yang sedang dilawan tentang Trinitas ya. Sehingga Trinitas itu hadir untuk melawan paham ini. Pemahaman modalisme yang mengatakan bahwa Allah sebenarnya satu pribadi yang berbeda-beda, namun tampil seakan-akan menggunakan topeng. Topeng Bapa, lalu topeng Anak, lalu topeng Roh Kudus. Sehingga dia tidak bisa bersatu ya. Ini pandangan modalisme. Dan ini ditentang oleh Kristenan. Karena apa? Karena Tritunggal itu kan tiga menjadi satu. Bukan satu menjadi A, menjadi B, menjadi C. Bisa ditangkap maksudnya? Yang kedua ya. Yang kedua adalah paham Triteisme yang menyatakan memang ada tiga Allah. Bapa, Anak, dan Roh. Dan ini yang biasanya kalau orang-orang Kristen dibilang oleh sepupu kita mengatakan, orang Kristen Tuhannya tiga. Ya kan? Pernah nggak kalian dapat bullyingan seperti itu? Apalagi yang tinggal di Banjar ya. Yang masa kecilnya di Banjar pasti merasakan. Beda kalau yang kita mayoritas mungkin lebih tidak terlalu ada ya. Tantangan seperti ini. Tapi kawan-kawan yang tinggal di Banjarmasin atau di mayoritas Muslim itu pasti kita ada menemukan. Orang Kristen Tuhannya tiga. Padahal
bukan seperti itu ya kan yang kita pahami. Lalu gimana sampai dengan saat ini yang kalian pahami? Yuk kita sharing ya. Gimana kalian memahami Tritunggal? Boleh slide berikutnya? Iya, Tritunggal atau Trinitas, Allah Tritunggal. Bagaimana kalian bisa mengatakan bahwa aku yakin yang aku percaya ketika orang bertanya tentang Tritunggal kepada kalian? Bisakah kalian meyakinkan orang, aku yakin siapa yang percayai? Boleh kita sharing? Bagaimana menurut kalian tentang Tritunggal? Pemahaman kalian sampai dengan saat ini ya. Yuk kita sharing? Boleh? Mari. Gak apa-apa, nanti tidak dihukum ya. Pengurus pemuda Epatata tidak akan menghukum. Silakan. Baik, yang saya pahami tentang Tritunggal begitu. Kalau saya karena saya bukan orang dogma, jadi saya memahami Tritunggal itu bukan dari segi dogmatika, tapi dipahami dari segi apa ya? Pemahaman saya secara pribadi. Dari apa yang saya pelajari dan saya memahami bahwa Tritunggal itu kan tiga pribadi dalam satu hakikat gitu. Jadi ketika kita melihat dalam perjanjian lama, dalam penciptaan itu ketika Allah mengatakan bahwa baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar kita. Dan dia menciptakan Adam, dan Adam itu cuma satu. Tetapi ada tiga hal yang membuat Adam itu menjadi sebuah atau seorang manusia. Yang pertama Adam itu punya tubuh, punya roh, dan punya pikiran. Dan dengan pikiran itu dia bisa berkata-kata. Dan hal-hal itu juga itu menggambarkan tentang Allah sebagai Tritunggal, yaitu tiga pribadi dalam satu hakikat. Nah, karena kita sebagai imitasi dari Allah, mungkin kita bisa memahami Allah dari hal itu. Misalnya saya sedang berkata-kata. Ketika saya berkata-kata, mungkin teman-teman akan mengatakan perkataan Dores. Karena yang perkataan yang keluar dari mulut saya itu adalah perkataan saya, bukan perkataan orang lain. Demikian juga dengan Allah. Allah ketika dia berfirman, dan firman-Nya itu adalah firman Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan itu juga yang dikatakan dalam Injil Yohanes, kalau tidak salah ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah, firman Allah yang menjelma menjadi Yesus Kristus adalah Allah. Dia bukan yang lain. Begitu. Demikian juga dengan roh. Kita manusia ini punya roh. Dan roh kita ini berbeda dengan roh teman-teman kita. Demikian juga dengan Allah. Roh Allah itu ya rohnya Allah, dan roh itu adalah Allah. Demikian juga dengan tubuhnya Allah, dan saya pahami tubuhnya Allah itu sebagai hakikatnya. Gitu. Jadi memang itu sangat berbeda-beda. Yang membedakan manusia ini namanya kita juga ciptaan gitu. Tentulah kita itu tidak bisa 100% dengan ciptaan. Bedanya manusia dan Allah itu kan Allah itu firman-Nya bisa menjelma menjadi manusia, yaitu menjadi Yesus Kristus, dan firman rohnya itu bisa keluar dari dalam dirinya dan menuntun orang-orang percaya. Itu saja bedanya. Sedangkan kita kan roh kita itu tidak bisa keluar dari diri kita untuk menuntun orang lain. Dan perkataan kita tidak bisa menjelma menjadi manusia. Jadi saya memahami Allah Tunggal itu ya diri kita sendiri. Kita punya tubuh, kita punya pikiran, dan dari pikiran kita berkata-kata, kan firman itu logos, pikiran. Dan kita juga punya roh yang menghidupkan kita. Jadi Allah Tunggal itu dengan roh dia hidup, dengan firman dia berkata, dan firman itu juga dia menciptakan. Karena tanpa firman Allah tidak bisa menciptakan. Itu mungkin kira-kira. Ada yang punya pendapat lain? Bisa memahami yang disampaikan oleh Dores tadi? Coba jelaskan kembali. Yang anggung-anggung. Gimana menurut kalian? Apa Allah Tritunggal itu?
Kita nggak bisa bilang, ku yakin siapa yang percaya. Kalau menjelaskan Allah Tritunggal, kita tidak mampu dipahami oleh orang lainnya. Maka wajar orang lain akan bilang, oh orang Kristen itu Allahnya tiga, Tuhannya tiga. Kalau kita tidak bisa menyampaikan kepada orang lain tentang Tritunggal. Gimana menurut kalian? Ayo sharing supaya kita tahu pemahaman kita benar selama ini gitu ya. Jangan-jangan saya cuma ikut-ikutan ini. Sehingga tidak berani seperti Yura katakan. Beri sedikit waktu. Ayo, mau? Wah, nggak ramai sharingnya kalau nggak kasih pendapat ya. Memang agak berat ya. Doktrin itu memang sulit gitu ya. Memang harus orang dogma yang menjelaskannya ya. Dores ya. Silakan. Sejarah gereja juga mencatat ternyata tidak mudah ya untuk menjelaskan tentang Tritunggal. Banyak sekali teori-teori yang dipakai ya untuk menjelaskan Allah Tritunggal. Kalau kalian mau belajarnya itu berapa SKS itu ya. Harus memang teliti ya. Ada yang dikatakan bahwa Allah dan Yesus itu seperti susu, analoginya ya, bercampur gitu ya. Air putih dan susu sudah bercampur tidak akan bisa dipisahkan. Ada banyak sekali analogi ya. Atau ada juga yang mengatakan seperti minyak, ya, seperti minyak dan air. Kalian bisa membayangkan minyak dan air tidak bisa bersatu ya kan? Minyak akan ada di atas, air di bawah. Gitu? Banyak sekali analogi orang ya. Kalian pernah dengar analogi tentang Tritunggal lainnya? Pernah baca? Pernah dengar? Ayo sharing. Silahkan. Ada yang mau sharing? Pernah dengar analogi tentang seperti ini ya. Tritunggal itu seperti seorang bapak. Seorang bapak yang adalah ayah. Lalu dia juga seorang guru di sekolah. Lalu dia juga bisa menjadi seorang supir karena mencari tambahan penghasilan karena gaji sebagai guru tidak cukup. Itulah Tuhan, Tritunggal, kata analogi ini ya. Kalau kalian pernah baca analogi seperti ini, bahwa Allah itu adalah seperti seorang bapak yang memiliki peran seorang bapak, lalu dia seorang guru dan seorang supir. Pernah? Masuk akal tidak ya menurut kalian? Hah? Tidak masuk akal ya? Karena mungkin saja si bapak ini juga seorang anak dari ibunya, seorang kakek dari cucunya. Berarti dia tidak Tritunggal. Ada banyak lagi. Mungkin five tunggal dia, bukan hanya Tritunggal gitu ya. Banyak sekali cara orang-orang menganalogikannya untuk memahami tentang Tritunggal. Tetapi tidak ada satupun yang bisa menjawab misteri Allah tentang ketritunggalannya. Tidak ada satu jawaban yang bisa memastikan tentang bagaimana Allah dengan segala pekerjaannya sebagai Bapa, sebagai anak di dalam Yesus Kristus dan sebagai Roh Kudus. Tapi seorang teolog, pernah tidak kalian dengar namanya? Joas Adi Prasetya. Dia mengatakan, dia ini mengutip dari John Moltmann ya. Dia mengatakan bahwa Tritunggal itu seperti, boleh slide berikutnya, agak sulit disebutkan ya. Perikoresis. Nah, ini ya, prinsip perikoresis. Tritunggal itu prinsipnya lebih kepada prinsip perikoresis. Ini kalau tidak salah saya lihat ini saya ya.
kerpean saya juga ya, supaya jangan salah karena ini dogma ya. Perikoresis ya, ini adalah memperlihatkan tentang hakikat Tritunggal, satu hakikat Allah dalam tiga pribadi yang satu. Tidak bisa dipisahkan seperti modalisme tadi ya, atau juga tidak seperti yang dipahami oleh Trinitian ya, Triteisme. Sehingga menurut beberapa ahli itu, istilah perikoresis yang berasal dari bahasa Yunani secara khusus dipakai untuk menggambarkan hubungan antara tiga pribadi, Trinitas, dan istilah ini merujuk pada sebuah tarian melingkar. Suatu gerakan berputar, suatu lingkaran siklus seperti putaran roda. Istilah perikoresis pada satu sisi jika ditelaah lebih jauh sebenarnya muncul pertama kali dalam filsafat Stoa. Ia bisa berarti interpenetrasi atau rotasi seperti roda. Dalam teologi Kristen itu perikoresis kemudian digunakan oleh bapak-bapak gereja dan diartikan lebih jauh sebagai metafora tarian melingkar. Metafora tarian melingkar itu hendak menunjukkan bahwa persekutuan dari Allah Trinitas tidaklah dalam hierarki. Bapak di atas, anak di bawah, Roh Kudus paling bawah. Lalu kerjanya perjanjian lama si Bapak, perjanjian baru si anak, lalu sekarang ini di zaman kita si Roh Kudus. Bukan seperti itu. Tetapi mereka kalau pinjam istilah Pak Joas itu berkelilindang. Dia menari bersama. Saat di perjanjian lama itu Roh Kudus juga bekerja. Meskipun anak belum hadir tetapi sudah ada nubuatnya tentang anak. Tentang Allah anak. Artinya mereka tidak berada dalam posisi yang satu lebih tinggi yang lain lebih rendah. Tetapi mereka berada dalam situasi bersama. Kalau ada yang membuat seperti struktur piramida ya, itu tidak tepat kita memahami tentang Trinitas. Allah di sini ya, biasanya ya. Pernah kalian lihat ada juga itu orang menganaloginya Allah, lalu Roh Kudus, lalu Yesus di bawah. Tapi perikoresis ini yang paling mendekati dari apa yang kita pahami tentang Allah Tritunggal. Trinitas itu berbeda dalam relasi kesetaraan dan dualitas. Dalam tarian melingkar, ketiganya berbagi energi kehidupan, keselamatan dan pembaharuan. Jürgen Moltmann ya, seorang teolog Jerman menjelaskan bahwa perikoresis merupakan sebuah konsep teologi filosofis yang berfokus pada komunitas tanpa uniformitas dan personalitas tanpa individualitas. Artinya ada kebersatuan. Di dalam persekutuan itulah jelas terlihat, terpampang nyata. Kata Syahrini ya, terpampang nyata itu baru dalam persekutuan kita. Kelihatan Trinitas itu bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita. Dan tidak bisa sendiri-sendiri. Karena itu harus ada persekutuan. Dan diri kita ini, kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Harus ada persekutuan untuk menggambarkan tentang Allah Trinitas yang hadir di tengah-tengah kehidupan ini. Dan ada fakta yang menunjukkan kepada kita ya. Yang kalian apabila kalian sedikit-sedikit meminta bukti Alkitabiah, maka kita harus kecewa. Karena tidak ada satupun di dalam Alkitab itu yang menunjukkan tulisan tentang bahwa Tritunggal itu dituliskan. Kalau kalian dapat, mari kita bahas ya. Kalau dalam Alkitab kalian dapat ya, tulisan tentang Tritunggal. Karena memang tidak ada secara literal ya. Hanya nampak digambarkan.
Boleh kita lihat nasnya ya, penggambaran tentang kebersatuan itu kita boleh lihat Yohanes, slide berikutnya ya. Mendukung prinsip perikoresis ini adalah Yohanes 17. Boleh kita buka? Yohanes 17 ayat 21 sampai 26 aja lah. Tapi kalau di rumah boleh kalian habiskan membacanya ya. Ini doa Yesus untuk murid-muridnya. Coba kita lihat bagaimana dari teks-teks Alkitab di mana kita harus memahami secara menyeluruh yang memang banyak ada di dalam Injil. Kita tidak akan bahas semuanya ya. Satu bagian ini saja. Boleh kita lihat Yohanes 17 ayat 21 sampai 26. Boleh ikutin ya dalam Alkitab masing-masing. Saya baca, saya dengan terjemahan baru yang kedua ya. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Kata Yesus ya, ayat 22. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna. Agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan terus memberitahukannya, supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Dari nas ini saja, itu sudah lebih dari cukup untuk bisa menjelaskan tentang Tritunggal. Tetapi tentunya kita harus tahu, bukan tempe ya. Kenapa saya mau katakan, sebenarnya saya mau bawa tahu, tapi saya lupa. Saya sudah beli tahunya supaya kalian lihat itu tahu. Tahu ketika itu dibawa ke Afrika, atau begini ya, ketika orang Indonesia datang ke Afrika mengatakan bahwa di Indonesia itu ada makanan. Tahu namanya, warnanya putih. Mereka akan berpikir tentang bentuk yang lain ya. Mungkin akan melihat itu seperti kertas ya. Orang Afrika berpikir, oh itu kertas. Oh orang Indonesia makan kertas. Mungkin mereka pikir seperti itu ya. Dia bentuknya kotak. Oh kotak. Oh mungkin seperti kotak makanan yang terbuat dari kertas. Mereka orang Afrika pikir ya. Sebelum mereka melihat tahu itu dibawa ke Afrika. Ini loh tahu gitu ya. Baru mereka paham bahwa ini tahu. Saya mau mengatakan apa? Tidak seorang pun berani mengatakan, aku yakin yang aku percaya apabila ia tidak percaya kepada Yesus Kristus tentang Tritunggal. Kamu mau jelaskan seperti apapun kepada orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus tentang Tritunggal, maka dia tidak akan percaya. Dan itu tidak akan bisa masuk dalam logika ya. Tritunggal itu tidak bisa masuk dalam logika. Karena itu kenapa kita juga sulit untuk menjelaskannya. Kenapa kalian juga terkatup mulutnya ya. Karena mungkin kalian hanya bisa merasakan. Mengerti dan memahami itu dalam kacamata kalian yang kalian sulit untuk menjelaskan kepada orang lain. Tetapi kalian yang yakini itu karena kalian tahu Yesus sudah hadir dalam kehidupan kalian. Dan Yesus sudah memperkenalkan Bapa untuk kalian. Sehingga mudah bagi kalian memanggil Bapa dalam doa ya. Mudah bagi kalian memanggil Bapa. Mudah.
Tidak semua orang muda yang kalian bersyukur bisa memanggil Allah itu Bapa. Saya mau ingatkan ya, agak melenceng dari tema, maaf ya. Karena saya ini aktivis kekerasan terhadap perempuan dan sekarang ini lagi marak ya. Dan ada satu kekerasan juga yang terjadi di tengah orang-orang muda. Kekerasan terhadap pacar ya. Dan itu berada dalam puncak tertinggi juga. Ada seorang remaja yang tidak bisa memanggil Tuhan Bapa ketika dia melewati penginjilan oleh seorang pendeta. Karena dia tidak bertemu dengan Bapa mungkin seperti yang kalian alami. Seorang Bapa yang mengasihi kalian. Sehingga mudah ya, kalian jawab tadi mudah menjawab Bapa. Memanggil Tuhan itu dengan Bapa. Tapi remaja ini, dia katakan, saya tidak bisa percaya kepada Tuhan. Jika Tuhan itu adalah seperti laki-laki tua di rumah saya itu katanya. Karena ternyata ayahnya, bapaknya ini melakukan kekerasan seksual kepada kakak perempuannya. Dan juga melakukan kekerasan terhadap ibunya. Setiap hari dia melihat bapak yang selalu melakukan kekerasan. Tidak mudah baginya untuk memanggil Bapa. Tidak mudah juga bagi kalian memperkenalkan Tritunggal dengan Allah Bapa. Tetapi kalian bisa memperkenalkan Yesus yang penuh kasih. Roh yang selalu menguatkan dan menghiburkan. Tetapi mereka bertiga ini adalah satu kesatuan yang meyakinkan kita sebagai orang muda mampu mengatakan, ku tahu yang percaya. Mau tetap yakin? Berani mengatakan meski mungkin sulit ya untuk menganalogikan Tritunggal? Ku yakin yang percaya karena Yesus hadir dalam kehidupan kita. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Terakhir, mungkin slide terakhir. Ada lagi? Prinsip yang harus diketahui, dipahami dan dimengerti agar kita tidak bimbang dengan yang kita percaya adalah Yesus adalah anak yang menyatu dalam Trinitas bersama Allah Bapa dan Roh Kudus di mana kesatuannya terintegrasi dalam Injil yang bertujuan untuk penebusan seluruh manusia yang percaya. Artinya, kita tidak bisa hanya mencari satu ayat saja gitu ya. Tetapi seluruh Injil itu berbicara tentang Tritunggal. Dan itu yang harus selalu kita pelajari setiap hari. Miliki waktu untuk baca Alkitab ya, supaya semakin yakin dan berani berkata, ku yakin siapa yang percaya. Amin. Slide terakhir. Habis ya. Baik. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Ini saya langsung syafaat atau bagaimana? Saya lihat dulu ya. Saya langsung syafaat ya. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan.